Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalam ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semuanya, di antaranya nikmat sehat, nikmat bisa berkumpul di masjid yang berkah ini. Jamaah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, pada pembacaan hadis di pagi hari ini insyaallah saya akan membawakan hadis yang berjudul ilmu yang bermanfaat. Masalul ba'athiyanallahu minal huda wal ilma kamathalil khaybul katsira asabal arada fakana minha nakiyatu kabilatil ma'a fa'ambatatil kala'a wal ushbal katsira wa kanat minha ajadibu amsakatil ma'a fanafa'allahu bihan nasa fasyarabu wasaqa wa zara'u wa saba minha ta'ifatun ukhra innama yaqi'anu la tumsiku ma'u wa la tumbitu kala'a fadzalika masalu manfa'u fi dinillahi wa nafa'allahu ma ba'athiyallahu bihi fa'alima wa 'alama wa mathalu man lam yarfa' bidzalika rasul wa lam yaqbal hudallahi alladzi ursiltu bih. Perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengan laksana hujan yang deras yang menimpa tanah. Di antara tanah itu ada yang subur, ia menerima air lalu menumbuhkan tanaman dan rumbutan yang banyak. Di antara manusia manfaat darinya sehingga mereka meminumnya, mengairi tanaman dan berladang dengannya. Hujan itu juga mengenai jenis tanah yang lain, yaitu yang tandus, yang tidak menyimpan air, tidak pula menumbuhkan tanaman. Itulah perumpamaan orang yang memahami agama Allah, lalu ia mendapat manfaat dari apa yang Allah mengutus aku dengannya. Juga perumpamaan atas orang yang tidak menaruh perhatian terhadap ia tidak menerima petunjuk Allah yang dengannya aku diutus. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 79 dan Muslim nomor 2282. Pelajaran yang terdapat dalam hadis. Rasulullah SAW ketika datang membawa ajaran agama Islam, beliau mengumumkan dengan hujan yang dibutuhkan manusia. Kondisi manusia sebelum diutus Rasulullah SAW seperti tanah yang kering, gersang, dan tandus. Kemudian kedatangan beliau membawa ilmu yang bermanfaat menghidupkan hati-hati yang mati, sebagaimana hujan menghidupkan tanah-tanah yang mati. Kemudian beliau SAW mengumpamakan orang yang mendengarkan ilmu agama dengan berbagai tanah yang terkena air hujan. Di antara mereka adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya dan mengajarkan orang ini seperti tanah subur yang menyerap air sehingga dapat memberi manfaat bagi dirinya. Kemudian tanah tersebut dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sehingga dapat memberi manfaat bagi yang lain. Di antara mereka ada juga yang mendengar ilmu namun tidak menjaganya serta tidak menyampaikan kepada orang lain. Maka perumpamaannya seperti tanah yang berair atau tanah yang gersang yang tidak dapat menerima air sehingga merusak tanah yang ada di sekelilingnya. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema hadis. Allah SWT berfirman, maka maha tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya, dan jangan engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Surah At-Taha, surah 20 ayat 114. Allah SWT berfirman, katakanlah apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Surah Az-Zumar, surah 39 ayat 9. Allah SWT berfirman, Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Surah Al-Kahfi, surah 18 ayat 66. Sebelum kita akhiri hadis ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana alhamdu lakal syukru kama yanbaghi li jali wajhikal wa 'azimi sultanih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para muslim, orang tua asuh, donatur, pembina, dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, dan umat muslimat dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja atau tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dan melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang kuatul ayun, keturunan yang solih dan solihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.